Halo semua, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan materi tentang koligatif larutan, tapi sebelum itu perkenalkan anggota kami. Saya Karen Manuela Pua dengan akhiran NIM 077. Saya Dian Wahira Mawati dengan akhiran NIM 073. Saya Naila Inaya Abdul Ghani dengan akhiran NIM 059. Saya Marcella Kristania Homenta dengan akhiran NIM 049. Saya Indah Wijaya Berginting dengan akhiran NIM 075. Saya Nathanael Ivan Pangu dengan akhiran NIM 079. Saya Jonathan Raiti Milanto dengan akhiran NIM 045. Saya Bianco Jovi Manuel T dengan akhiran NIM 071. Dan saya Theophilus Nenggolan dengan akhiran NIM 067. Sebelum kita masuk pada isi proposal ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai proposal ini. Proposal ini membahas sifat koligatif larutan, yaitu sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Materi yang dibahas dalam proposal ini meliputi pengertian larutan, perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta 4 sifat koligatif utama, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, proposal ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep dasar larutan, membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta memahami pengaruhnya terhadap sifat koligatif. Selain itu, proposal ini bertujuan untuk menganalisis 4 sifat koligatif utama, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Proposal ini juga mengkaji penerapan hukum Raoult, rumus-rumus perhitungan, penggunaan faktor Van Hoff, derajat ionisasi, serta aktivitas dan koefisien aktivitas pada larutan non-ideal. Dan yang terakhir, proposal ini memberikan contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu schematic review, di mana mengkaji literatur dan teori-teori dasar tentang larutan dan sifat koligatifnya. Metode ini membahas konsep dasar larutan, proses pelarutan, dan dasar-dasar fisika kimia yang mempengaruhi perubahan sifat fisika larutan ketika ditambahkan zat terlarut. Pembahasan dalam proposal ini menekankan bahwa sifat fisika larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Pada larutan elektrolit, jumlah partikel lebih banyak karena terjadi ionisasi, sehingga efek koligatifnya lebih besar dibanding larutan non-elektrolit. Proposal ini juga membahas konsep aktivitas dan koefisien aktivitas yang digunakan untuk menggantikan konsentrasi pada larutan non-ideal, serta penerapan hukum pembatasan Debye-Hackel untuk menghitung koefisien aktivitas pada larutan elektrolit yang sangat encer. Jadi, secara keseluruhan, proposal ini memberikan gambaran lengkap tentang konsep, teori, dan aplikasi sifat koligatif larutan, serta perbedaan mendasar antara larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam konteks perubahan sifat fisika larutan, baik pada sistem ideal maupun non-ideal. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai peristiwa kimia yang menyangkut larutan dan sifat-sifatnya. Contohnya sendiri itu ada ketika kita membuat minuman manis, air yang kita campurkan dengan gula. Nah, itu adalah salah satu contoh peristiwa kimia yang menyangkut larutan. Dan definisi larutan sendiri itu adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Sifat-sifat larutan seperti rasa, warna, pH, dan kekentalan itu bergantung pada jenis dan konsentrasi zat terlarut. Nah, salah satu sifat larutan yang menarik untuk dieksplorasi adalah sifat koligatif ini, dan akan dibahas lebih lanjut. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan ini dia terdiri dari ada dua jenis, yaitu yang pertama ada sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang kedua ada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, hal ini disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit
bertambah jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion sesuai dengan hal-hal tersebut. Sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan murni atau air, dia memiliki sifat titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Nah, bila zat non-elektrolit seperti gula, urea, dan gliserol dimasukkan ke dalam pelarut murni atau air ini, maka akan mengubah sifat-sifat larutan tersebut. Perubahan tersebut meliputi penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan menimbulkan tekanan osmosis. Apabila suatu senyawa non-elektrolit terlarut di dalam pelarut, sifat-sifat pelarut murni berubah dengan adanya zat terlarut. Sifat-sifat fisika seperti titik didih, titik beku, tekanan uap berbeda dengan pelarut murni. Adanya perubahan ini bergantung pada jumlah partikel-partikel pelarut yang terdapat di dalam larutan. Jumlah partikel terlarut sebenarnya sebanding dengan berat jenis larutannya, maka akan terdapat hubungan. Jika berat jenis bertambah, maka akan menurunkan titik beku dan kenaikan titik didih dari pelarut murninya. Kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut atau solvent. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut yang membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Konsep ini menjadi dasar dalam mempelajari interaksi antar partikel dalam sistem larutan. Larutan memiliki sifat homogen, artinya komposisi zat terlarut dan pelarut tersebar secara merata sehingga tidak dapat dibedakan secara kasat mata. Larutan dapat berupa gas, cair maupun padat. Selain itu, sifat larutan dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia seperti suhu, tekanan, dan pH. Suatu larutan dengan jumlah maksimum zat pelarut pada temperatur tertentu disebut larutan jenuh. Sebelum mencapai titik jenuh, larutan disebut tidak jenuh, sedangkan larutan yang mengandung zat terlarut lebih banyak daripada pelarut disebut larutan lewat jenuh. Banyaknya zat terlarut yang dapat menghasilkan larutan jenuh pada temperatur konstan disebut kelarutan, yang bergantung pada sifat zat, molekul pelarut, temperatur, dan tekanan. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada larutan biner, yaitu larutan yang terdiri dari dua komponen zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi larutan menyatakan jumlah zat terlarut dalam pelarut atau larutan tertentu dan dapat diukur dengan berbagai satuan seperti molaritas, molalitas, dan normalitas. Pengukuran konsentrasi sangat penting dalam perhitungan reaksi kimia, sifat kimia larutan, serta aplikasi industri dan laboratorium. Daya hantar listrik larutan berkaitan dengan keberadaan ion-ion dalam larutan. Larutan elektrolit yang mengandung ion, hasil ionisasi zat terlarut dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion sehingga daya hantar listriknya rendah atau tidak ada. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, bukan pada jenis atau identitas partikel tersebut. Perubahan sifat fisika seperti tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik ditentukan oleh konsentrasi partikel dalam larutan. 4 sifat koligatif utama meliputi penurunan tekanan uap, terjadi karena penambahan zat terlarut mengurangi fraksi mol pelarut sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada pelarut murni. Lalu kenaikan titik didih di mana larutan harus dipanaskan lebih tinggi untuk mencapai titik didih dibanding pelarut murni akibat penurunan tekanan uap. Lalu penurunan titik beku, larutan membeku pada suhu lebih rendah dibanding pelarut murni karena zat terlarut menghambat pembentukan kristal pelarut. Lalu tekanan osmotik terjadi saat molekul pelarut bergerak melalui membran semipermeabel dan larutan encer ke larutan pekat, menimbulkan tekanan pada membran. Berikutnya, kata koligatif berasal dari bahasa Latin colligatus yang berarti terikat bersama, menunjukkan bahwa sifat pelarut bergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Larutan elektrolit
dan non-elektrolit memiliki sifat koligatif yang berbeda karena sifat elektrolit menghasilkan ion yang meningkatkan jumlah partikel efektif dalam larutan agar sifat koligatif dapat diamati. Terdapat dua asumsi penting, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak berkontribusi pada tekanan uap, dan zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Penguapan zat cair menghasilkan tekanan uap yang meningkat dengan suhu, dan tekanan uap jenuh adalah tekanan uap maksimum pada suhu tertentu. Penambahan zat terlarut non-volatil menghambat penguapan sehingga menurunkan tekanan uap larutan. Titik didih adalah suatu suhu saat tekanan uap sama dengan tekanan udara luar, sehingga larutan dengan zat terlarut memiliki titik didih lebih tinggi. Penurunan titik beku larutan bergantung pada tetapan penurunan titik beku molal atau Kf pelarut yang berbeda-beda untuk tiap pelarut. Osmosis adalah pergerakan molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan yang lebih encer ke yang lebih pekat, menimbulkan tekanan osmotik pada membran tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam review dari kajian pustaka yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana dalam kajian pustaka kita pertama kali membahas tentang pengertian larutan. Sebagaimana yang kita telah ketahui, larutan adalah campuran merata antara dua zat atau lebih. Kemudian, zat terlarut biasanya lebih sedikit daripada pelarut. Proses pencampuran ini biasa disebut pelarutan atau solvasi. Larutan sendiri bisa berbentuk gas, cair, ataupun padat. Dan sifat larutan tersebut bisa berubah tergantung suhu, tekanan, ataupun pH. Kemudian ada istilah kelarutan yang menunjukkan berapa banyak zat yang bisa larut dalam pelarut pada suhu tertentu. Larutan bisa jenuh, tidak jenuh, maupun lewat jenuh. Kelarutan sendiri dipengaruhi oleh sifat zat tertentu dalam pelarut, suhu, dan tekanan. Di pembahasan ini kita fokus pada larutan biner, yaitu larutan yang terdiri hanya dari satu pelarut dan satu zat terlarut. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsentrasi larutan yang menunjukkan berapa banyak zat terlarut dalam pelarut atau larutan. Satuan yang biasa dipakai dalam konsentrasi larutan adalah molaritas, molalitas, dan normalitas. Konsentrasi penting untuk perhitungan reaksi kimia, baik di lab maupun industri. Kemudian, larutan juga bisa dibagi dua berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri bisa menghantarkan listrik karena menghasilkan ion, dan sebaliknya larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak bisa menghasilkan ion. Dalam kajian pustaka yang telah dibahas, topik utama adalah sifat koligatif yang tergantung pada jumlah zat partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Ada 4 jenis sifat koligatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu satu, penurunan tekanan uap, di mana zat terlarut membuat cairan lebih sulit menguap. Kemudian ada yang kedua, yaitu kenaikan titik didih, di mana larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada pelarut murni. Kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku, di mana larutan membeku pada suhu yang lebih rendah. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmotik, tekanan dari pergerakan pelarut melalui membran semipermeabel ke larutan yang lebih pekat. Perlu dicatat, larutan elektrolit ini punya efek koligatif lebih besar karena menghasilkan lebih banyak partikel atau ion. Kemudian ada dua asumsi yang bisa ditarik dari pembahasan sifat koligatif, di mana zat terlarut tidak mudah menguap dan zat terlarut tidak larut dalam bentuk padat pelarut. Kemudian penjelasan sifat koligatif juga melibatkan dasar fisika seperti hubungan tekanan uap dan suhu, bagaimana tekanan uap memengaruhi titik didih, konsep osmosis dalam tekanan osmotik, kemudian rumus penurunan titik beku yang melibatkan penerapan khusus tiap pelarut.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Hal ini terjadi karena larutan tersebut mengandung partikel bermuatan listrik atau ion-ion yang bisa bergerak bebas. Nah, kalau saat elektrolitnya terurai sempurna dalam air, itu namanya elektrolit kuat, dan larutan yang terbentuk disebut larutan elektrolit kuat juga. Tapi kalau saat elektrolitnya hanya sebagian yang terurai jadi ion, maka itu disebut elektrolit lemah, dan larutannya juga disebut larutan elektrolit lemah. Berbeda dengan larutan elektrolit, larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan listrik. Kenapa? Karena zat-zat non-elektrolit ini walaupun larut dalam air, tidak terurai menjadi ion, melainkan tetap menjadi molekul biasa. Contoh dari larutan non-elektrolit ini adalah larutan urea, larutan sukrosa, larutan glukosa, larutan alkohol, dan sebagainya. Perbedaan utama antara larutan elektrolit dan non-elektrolit ada pada ada atau tidaknya ion dalam larutan. Kalau ada ion berarti larutannya bersifat elektrolit karena bisa mengantarkan arus listrik, tapi kalau tidak ada ionnya ya berarti larutan itu non-elektrolit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali bertemu dengan dua jenis larutan ini. Contohnya larutan dari elektrolit, misalnya air garam, larutan cuka, larutan asam sulfat, larutan tawas, air sungai, dan juga air laut. Sedangkan contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula, urea, alkohol, dan glukosa. Nah, ngomong-ngomong soal larutan, ada juga nih yang namanya sifat koligatif. Sifat ini terbagi atas dua, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kalau ke dalam pelarut kita tambahkan zat terlarut, maka larutan tersebut bisa mengalami beberapa perubahan, seperti tekanan uap yang turun, titik didih yang naik, titik beku yang turun, dan munculnya tekanan osmotik. Perubahan ini dipengaruhi oleh banyaknya partikel dalam larutan yang bergantung pada konsentrasi larutan dan jenis zat terlarutnya. Nah, jumlah partikel dalam larutan elektrolit biasanya lebih banyak dibandingkan non-elektrolit walaupun konsentrasinya sama. Ini karena zat elektrolit bisa pecah jadi ion-ion, sementara non-elektrolit tetap sebagai molekul. Jadi wajar saja kalau sifat koligatif larutan elektrolit biasanya lebih kuat dibandingkan dengan non-elektrolit. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengandung ion bebas di dalamnya. Hal ini dikarenakan zat yang membentuk larutan non-elektrolit ini tidak terionisasi ketika dilarutkan dalam pelarut biasa seperti air, sehingga tidak ada partikel bermuatan ion yang dapat menghantarkan listrik, dapat membawa arus listrik. Nah, berdasarkan hukum Raoult, yang dimana hukum Raoult ini merupakan dasar dari sifat koligatif larutan, dia itu memiliki 4 sifat. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat itu tekanan osmotik. Kita masuk pada sifat yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap, di mana proses penguapan ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, cairan yang makin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi. Nah, penurunan tekanan uap terjadi saat zat terlarut dimasukkan ke cairan, sehingga menghambat penguapan tersebut. Nah, jumlah uap di atas permukaan cairan disebut dengan tekanan uap. Nah, jika tekanan uap sudah jenuh, maka terjadi pengembunan. Terus saat zat konvolatil ditambahkan ke larutan, dia akan terjadi penurunan tekanan uap. Contohnya itu dalam kettle tertutup, air akan menguap hingga ruang jenuh dan menimbulkan tekanan. Nah, yang menyebabkan kesetimbangan antara air dan juga uap. Nah, uap air ini menyebabkan tekanan yang menekan si kettle-nya ini. Terus saat mendidih di suhu 100 derajat Celcius, tekanan dari uap besar hingga tutup kettle itu terangkat. Jadi pada saat di suhu 100 derajat itu si kettle ini kan tekanan uap itu semakin besar, sehingga dari kettle yang tertutup itu dia akan terangkat. Kemudian dari hal ini itu dia disebut dengan tekanan uap jenuh air. Nah, besarnya tekanan uap jenuh itu berbeda tergantung dari jenis dan juga suhunya. Nah, zat yang sukar menguap itu ada di glukosa, garam, dan juga gliserol.
karena dia menghasilkan tekanan uap yang lebih kecil dibandingkan yang mudah menguap seperti ether. Nah, semakin tinggi suhu, energi kinetik molekul meningkat sehingga tekanan uap juga semakin besar. Nah, berdasarkan hukum Raoult, penurunan tekanan uap itu dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0, yang dimana delta P ini adalah penurunan tekanan uap jenuh pelarut, kemudian XT ini adalah fraksi mol zat terlarut, P0 ini adalah tekanan uap dari pelarut murni. Nah, untuk rumus dari tekanan uap larutan sendiri itu ada P sama dengan XP dikali P0, di mana P ini adalah tekanan uap larutan, XP ini adalah fraksi mol dari pelarut, kemudian P0 ini adalah tekanan uap jenuh larutan murni. Selanjutnya kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Nah, bila zat cair dinaikkan suhunya, maka akan semakin banyak yang menguap. Saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara, itu disebut dengan mendidih. Nah, jika zat non-volatil ditambahkan, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Dalam kenaikan titik didih, dalam hubungannya dengan penurunan tekanan uap dan tekanan titik didih, itu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut non-volatil dan pelarut. Dengan demikian, hubungan penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih ini hanya berlaku untuk zat terlarut non-volatil. Selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itu disebut dengan kenaikan titik didih, yang dimana dapat disimbolkan seperti delta Tb. Nah, sehingga delta Tb ini sama dengan titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut. Nah, berdasarkan hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan itu sebanding dengan hasil kali dari molaritas larutan dengan kenaikan titik didih molal. Nah, oleh karena itu, kenaikan titik didih ini dapat dirumuskan seperti rumus berikut, yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M, dan di mana M ini adalah gram per mr dikali 1000 per P. Nah, maka hasil akhir dari rumus ini adalah delta Tb sama dengan Kb dikali gram per mr dikali 1000 per P, di mana delta Tb ini adalah kenaikan titik didih, Kb adalah tetapan titik didih molal, M adalah molaritas dari larutan, G ini adalah massa dari massa zat terlarut, dan Mr ini adalah massa molekul relatif dari zat terlarut, dan P ini adalah massa dari pelarut. Sifat koligatif larutan yang selanjutnya yaitu adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini dapat terjadi ketika suatu pelarut murni ditambahkan dengan zat terlarut, di mana partikel dari zat terlarut ini akan menghambat pembentukan struktur padat pada pelarut, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar larutan itu dapat membeku. Dan penurunan titik beku itu disimbolkan dengan delta Tf. Delta Tf itu sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan, atau delta Tf itu sama dengan Tf0 dikurangi Tf. Nah, jika diketahui molalitas dan juga Kf, maka digunakan rumus delta Tf sama dengan Kf dikali molalitas, di mana Kf ini adalah tetapan titik beku molal dari pelarutnya, dan molalitas itu dapat dihitung dengan cara yaitu M sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per P, di mana P itu adalah massa pelarutnya. Jadi ini ada contoh soal dari penurunan titik beku. Diketahui 36 gram glukosa dengan mr 180 gram per mol dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah titik beku larutan tersebut jika tetapan penurunan titik beku air Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, pertama-tama itu harus dihitung dulu mol dari glukosanya. Nah, mol itu simbolnya N, rumusnya gram per mr, jadi glukosanya itu ada 36 gram dan mr dari glukosanya itu adalah 180. Jadi 36 dibagi dengan 180 dapat hasilnya 0,2. Lalu selanjutnya yaitu adalah menghitung molalitas larutan. Karena molnya sudah diketahui, kita menggunakan rumus N per P, di mana N-nya ini adalah 0,2 mol dan P-nya itu 0,5 kg. Sehingga 0,2 dibagi 0,5 itu hasilnya 0,4. Satuannya mol per kilogram.
Kemudian setelah didapat molaritasnya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF-nya diketahui di soal, yaitu 1,86, dan tinggal dikalikan dengan molaritasnya 0,4 sehingga didapatkan penurunan titik bekunya yaitu 0,744 derajat Celcius. Di sini yang ditanya yaitu adalah titik beku larutan, sehingga TF itu sama dengan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ini adalah titik beku dari pelarutnya yaitu air dikurangi dengan penurunan titik beku yang 0,744 derajat Celcius, sehingga didapat titik beku larutan glukosa adalah minus 0,744 derajat Celcius. Sifat koligatif larutan yang selanjutnya yaitu adalah tekanan osmotik, yang biasanya sering kita dengar dalam biologi sel, karena ini tuh berkaitan dengan transfer molekul melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu adalah membran yang membiarkan molekul kecil melewatinya tetapi menahan molekul besar seperti protein dan karbohidrat agar tidak dapat melewatinya. Jadi yang bisa melewati membran semipermeabel ini hanyalah molekul-molekul kecil. Kemudian osmosis itu adalah pergerakan dari larutan yang berkonsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi, atau dari hipotonis ke hipertonis. Jadi dia dari konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi, tetapi juga melewati membran semipermeabel. Itulah yang dinamakan dengan osmosis. Dan peristiwa osmosis ini dapat dihentikan dengan memberi tekanan, dengan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmotik. Dan osmotik itu disimbolkan dengan Pi. Dan Pi itu sama dengan N dikali R dikali T dibahagi V. Atau Pi sama dengan M dikali R dikali T. Jika yang diketahui itu adalah molnya, maka gunakan rumus yang sebelah kiri. Tapi jika diketahui itu adalah molaritasnya, maka gunakan rumus yang di sebelah kanan. Dan juga ada 3 jenis larutan dalam tekanan osmotik ini. Ada hipertonik, isotonik, dan juga hipotonik. Dimana hipertonik itu larutan dengan konsentrasi yang tinggi atau pekat, isotonik itu larutan yang punya konsentrasi sama, dan hipotonik itu adalah larutan yang punya konsentrasi rendah. Nah, contoh larutan isotonik itu adalah air kelapa dan juga cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi air kelapa itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan isotonik dengan cairan tubuh karena punya konsentrasi yang sama. Tidak ada yang lebih pekat ataupun yang lebih encer. Jadi di sini ada contoh soal untuk menghitung tekanan osmotik. Diketahui 3,6 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut. Dengan R diketahui di sini 0,082. Penyelesaiannya yang pertama yaitu adalah mengubah suhunya dari Celcius ke Kelvin, mana yaitu tinggal ditambahkan dengan 273. Jadi 27 ditambahkan 273 didapatkan 300 Kelvin. Kemudian tinggal menghitung molaritas. Molaritasnya yaitu sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Tinggal dimasukkan nilainya. Ini massanya 3,6 gram, MR-nya 180, kemudian sini volumenya yaitu 500 ml. Sehingga didapatkan 0,04 mol per liter. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus tekanan osmotik. Karena di sini sudah diketahui molaritasnya, kita gunakan rumus Pi sama dengan M dikali R dikali T. Masukkan nilainya 0,04 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 0,984 atm atau 0,984 atmosfer. Selanjutnya kita masuk pada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit menunjukkan sifat koligatif yang lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Hal ini terjadi karena elektrolit kuat terurai menjadi ion-ion di dalam air sehingga jumlah partikel dalam larutan bertambah. Nah,
Untuk membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, digunakan suatu faktor yang disebut dengan faktor Van Hoff dan disimbolkan dengan I, di mana I sama dengan tetapan atau faktor Van Hoff. Kemudian perbandingannya yaitu I sama dengan sifat koligatif larutan elektrolit dengan konsentrasi M dibagi sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi M. Dan rumusnya I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa, dan alfa sama dengan jumlah partikel yang mengion dibagi jumlah partikel mula-mula. Dengan keterangan, N sama dengan jumlah seluruh ion zat elektrolit, baik yang positif maupun negatif. Alfa sama dengan derajat ionisasi larutan elektrolit, dan untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Berikutnya ada rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama pada penurunan tekanan uap, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Dan yang kedua, pada penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Dan yang ketiga, pada kenaikan titik didih, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Dan yang terakhir, pada tekanan osmotik, yaitu P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Dengan keterangan, I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa, N sama dengan jumlah ion, dan alfa sama dengan derajat ionisasi. Selanjutnya adalah karakteristik dari elektrolit kuat. Yang pertama, menghasilkan banyak ion molekul netral dalam larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna. Yang ketiga, jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampu menyala. Yang keempat, pengantar listrik yang baik. Yang kelima, derajat ionisasi sama dengan 1 atau mendekati 1. Dan yang terakhir contohnya ada asam kuat, yaitu asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, asam nitrat, asam fluorida. Dan untuk basa kuat ada natrium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, litium hidroksida, dan yang terakhir ada natrium klorida. Dan untuk karakteristik dari elektrolit lemah, yaitu yang pertama menghasilkan sedikit ion, yang kedua molekul netral dalam larutan banyak, yang ketiga terionisasi hanya sebagian kecil, yang keempat jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan sedikit dan lampu tidak menyala. Yang kelima, penghantar listrik yang buruk, dan yang keenam, derajat ionisasi mendekati 0. Dan untuk contohnya ada asam lemah yaitu cuka, asam askorbat, dan asam semut. Dan untuk basa lemah ada aluminium hidroksida, amonium hidroksida, dan yang terakhir ada juga amonium cyanida. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4.4 yaitu aktivitas dan koefisien aktivitas. Nah, pada umumnya larutan tidak ada yang ideal, sehingga untuk menghubungkan penyimpangan suatu larutan dari perilaku ideal dapat disebut sebagai fugasitas. Istilah aktivitas digunakan untuk menerapkan hilangnya sistem tersebut dari perilaku ideal. Simbol aktivitas dan koefisien aktivitas berbeda-beda dari setiap buku maupun sumber. Aktivitas dapat disimbolkan dengan alfa dan koefisien aktivitas dapat disimbolkan dengan gamma. Hal ini dilakukan untuk membantu pembaca memahami materi dengan baik. Aktivitas dapat juga disebut sebagai fugasitas F1 relatif. Didefinisikan sebagai rasio fugasitas dalam setiap keadaan tertentu terhadap fugasitas Ft pangkat 0 dalam beberapa keadaan standar pada temperatur yang sama. Rumusnya adalah alfa I sama dengan Fi per Ft pangkat 0. Dari definisi aktivitas atau keaktifan di atas, jelas bahwa aktivitas secara langsung memberikan perbedaan dalam potensial kimia dari keadaan yang dipilih dan keadaan yang standar. Rumusnya adalah M dikurang mu 0 sama dengan RT integral Fi ditambah beta I dikali T dikurang RT integral Ft pangkat 0 dikurang BI dikali T sama dengan RT integral Fi per Ft pangkat 0
sama dengan RT integral alfa I. Koefisien aktivitas dapat didefinisikan sebagai gamma I sama dengan alfa I per XI atau gamma I sama dengan alfa I per MI. Koefisien aktivitas mengukur penyimpanan suatu larutan dari perilaku ideal. Bila larutan tersebut ideal, maka gamma bernilai 1. AI sama dengan XI atau alfa I sama dengan MI. Penentuan koefisien aktivitas terlarut non-elektrolit yang tidak mudah menguap dijelaskan menggunakan persamaan Gibbs-Duhem. Cara yang sama dapat digunakan untuk menentukan koefisien aktivitas elektrolit yang tidak menguap. Uraian batasi hanya untuk elektrolit kuat I dengan rumus MV tambah XV. Potensial kimia pelarut dapat dinyatakan dalam bentuk skala fraksi mol dengan rumus mu A sama dengan mu kali A ditambah RT integral. Tekanan uap untuk pelarut dalam larutan elektrolit dinyatakan dengan PA sama dengan A dikali P dikali A. Karena terlalut diasumsikan tidak mudah menguap, maka PA sama dengan tekanan uap dari larutan dan persamaan 1 dapat digunakan untuk menentukan aktivitas dan koefisien aktivitas pelarut melalui pengukuran tekanan uap. Jadi, dari koefisien aktivitas pelarut sebagai fungsi komposisi dapat ditentukan koefisien aktivitas elektrolit yang didukung oleh teori Debye-Hückel. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori Debye-Hückel untuk larutan elektrolit. Nah, dalam model Debye-Hückel untuk menentukan koefisien aktivitas, larutan itu dianggap melalui proses reversibel pada suhu dan tekanan yang tetap. Prosesnya itu dimulai dari larutan ideal encer, di mana ion-ionnya itu dianggap tidak bermuatan. Dan kemudian secara bertahap, muatan ion itu dinaikkan hingga nilai sebenarnya pada larutan nyata. Nah, dalam kondisi suhu dan tekanan konstan, kerja non-PV atau kerja yang tidak ada perubahan volumenya, yang dilakukan selama proses ini sama dengan perubahan energi Gibbs atau delta G. Dan dalam hal ini, kerja non-PV tersebut adalah kerja listrik atau well yang dilakukan untuk memuat ion-ion. Oleh karena itu, hubungan termodinamika yang digunakan adalah delta G sama dengan kerja listrik atau well. Lebih spesifik lagi, karena proses ini membawa sistem dari keadaan ideal ke keadaan nyata, selisih energi Gibbs antara larutan nyata dan larutan ideal encer adalah sama dengan kerja listrik yang dilakukan, yaitu G kurang G ideal sama dengan kerja listrik atau well. Kerja listrik ini atau well dihitung berdasarkan energi potensial elektrostatik akibat atraksi dan tolakan setiap ion dengan rata-rata distribusi muatan di sekelilingnya selama proses pemuatan. Dengan mengetahui nilai G kurang G ideal dari perhitungan kerja listrik tadi, Debye-Hückel dapat menurunkan potensial kimia masing-masing ion dengan mengambil turunan parsial energi Gibbs terhadap jumlah mol ion. Dari potensial kimia inilah, koefisien aktivitas ion dan akhirnya koefisien aktivitas rata-rata larutan elektrolit dapat ditentukan. Berdasarkan pendekatan ini, untuk larutan yang sangat encer, diperoleh hukum pembatas Debye-Hückel, di mana besarnya logaritma koefisien aktivitas rata-rata dihitung menggunakan rumus logaritma koefisien aktivitas rata-rata sama dengan min AZ tambah Z dikurangi akar mu per 1 tambah B AI, di mana AI ini dia adalah diameter ion rata-rata akar mu. Dan jadi secara sederhananya untuk teori Debye-Hückel ini dia itu untuk dipergunakan untuk koreksi perhitungan sifat koligatif di larutan elektrolit yang nyata, karena ion-ionnya itu saling tarik-menarik atau tolak-menolak, sehingga membuat keefektifan jumlah partikelnya itu berkurang dibanding hitungan ideal. Dan cara koreksi ini paling akurat untuk larutan yang encer sekali. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum pembatasan De-Hückel atau De-Hückel limiting law. Pada konsentrasi yang sangat rendah, koefisien aktivitas dapat dihitung dengan menggunakan hukum
dehakel sebagai berikut. Log Y plus minus sama dengan minus nilai mutlak Z tambah Z kurang AI pangkat setengah. Pada temperatur 298 Kelvin, untuk larutan encer, nilai A sama dengan 0,509 per mol kilogram pangkat setengah. Nilai A ini tergantung pada daya hantar relatif dan suhu. Simbol I merupakan kekuatan ion larutan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. I sama dengan setengah sigma Zi kuadrat Mi, yang dimana Zi adalah bilangan muatan ion dan Mi adalah molalitas zat. Misalnya, untuk dua jenis ion yang mempunyai molalitas M+ dan M-, kekuatan ion dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan setengah dalam kurung Z plus kuadrat M plus ditambah Z minus kuadrat M minus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat penurunan tekanan uap. Contohnya, kita bisa membandingkan kecepatan mengeringnya tetesan air murni dengan tetesan air yang bercampur sedikit gula atau garam di permukaan yang sama. Nah, jika kita meneteskan sedikit air bersih di atas meja, lalu di sebelahnya ada sedikit air yang sudah dicampur gula atau garam, kita bisa memperhatikan mana yang mengering lebih cepat. Tetesan air yang mengandung zat terlarut seperti gula atau garam tadi cenderung mengering sedikit lebih lambat dibandingkan air murni. Ini karena adanya molekul gula yang menghalangi sebagian molekul air di permukaan untuk menguap menjadi gas, sehingga tekanan uap air di atas larutan lebih rendah dan proses penguapan atau pengeringannya melambat. Efek ini memungkinkan tidak dramatis jika konsentrasinya sangat rendah, tetapi prinsipnya berlaku. Contoh kedua, kenaikan titik didih. Yang pertama, contohnya memasak sup kental atau saus yang banyak mengandung bumbu dan bahan terlarut lainnya dibandingkan merebus air murni. Di sini kita membandingkan dua contoh. Nah, ketika kita merebus air bersih di kompor, air tersebut akan mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Namun, jika Anda memasak sup kental atau saus pasta yang mengandung banyak garam, gula, pati, dan bahan makanan lainnya, campuran ini seringkali perlu dipanaskan hingga suhu yang sedikit lebih tinggi dari 100 derajat Celcius itu untuk mencapai titik didihnya atau untuk mencapai konsistensi mendidih yang kuat. Nah, zat-zat yang terlarut dalam sup atau saus tersebut menaikkan titik didih campuran dibandingkan air murni yang 100 derajat Celcius tersebut. Contoh yang ketiga, penurunan titik beku. Di daerah beriklim dingin, contohnya ke dalam area radiator mobil, biasanya ditambahkan etilen glikol. Etilen glikol ini bersifat anti beku sehingga jika dengan penambahan etilen glikol ke dalam radiator, diharapkan titik beku air di dalam radiator menurun. Yang dengan kata lain, area radiator tidak dapat membeku di iklim yang dingin. Contoh yang terakhir ada contoh tekanan osmotik. Nah, penyerapan air oleh tanaman akar. Akar tanaman sendiri memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi daripada air di dalam tanah. Nah, hal ini menyebabkan air yang berada di dalam tanah yang bersifat hipotonis ini akan berpindah melalui membran semipermeabel ke dalam sel akar yang bersifat hipertonis. Proses osmosis ini menyebabkan air masuk ke dalam akar yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dan pertumbuhan tanaman tersebut. Sekian penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan dari proposal yang berjudul koligatif larutan ini, di mana proposal ini membahas sifat koligatif larutan, yaitu perubahan sifat fisika larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis dari zat terlarut. Kemudian melalui studi literatur, penelitian ini mengkaji bagaimana sifat koligatif
seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik, itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut dalam larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Hasil analisis menunjukkan bahwa sifat koligatif larutan elektrolit lebih kuat dibandingkan non-elektrolit karena adanya ionisasi yang meningkatkan jumlah partikel dalam larutan. Faktor Van Hoff digunakan untuk mengkoreksi perubahan sifat koligatif akibat ionisasi zat terlarut dalam larutan elektrolit. Selain itu, konsep aktivitas dan koefisien. Aktivitas membantu menjelaskan penyimpangan larutan dari sifat idealnya, terutama dalam sistem larutan elektrolit daripada larutan non-elektrolit. Kemudian penerapan sifat koligatif sendiri itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti industri farmasi dan lingkungan juga fokus dalam penelitian ini. Dalam penurunan titik beku dimanfaatkan dalam pembuatan anti beku, sedangkan tekanan osmotik berperan dalam sistem biologis dan teknologi membran. Sekian.